Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2, saya Bu Atika Zakiyatutaya Hilmi sebagai coach dan Bu Siti Towil Umriyah sebagai coachi akan mempraktekkan latihan coaching atas permasalahan yang ada di pembelajaran Bu Siti Towil Umriyah. Rekan saya yang bernama Bu Siti Towil Umriyah adalah guru SD di SD Negeri 3 Margoyoso. Beliau mempunyai masalah dengan salah satu muridnya yang jarang berangkat sekolah tanpa izin. Kemudian jika berangkat pun anak tersebut ternyata terlambat. Nah, Bu Towil ingin cerita dan berdiskusi tentang hal ini. Untuk percakapannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Atika. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Towil. Bu Atika, adakah waktu untuk saya dapat bercerita kepada Ibu hari ini? Oh, tentu saja Bu, silahkan. Mau cerita tentang apa ya Bu? Begini Bu, saya itu kan mempunyai sedikit permasalahan terkait murid saya di kelas. Ya. Saya ini ada salah satu dari murid yang mana dia itu beberapa hari ini tidak masuk sekolah, Bu. Dan tidak ada kabar untuk izinnya. Adapun ketika dia masuk, itu dia sering datang terlambat. Nah, begitu Bu Ya. ceritanya. Oh, jadi begitu. Jadi ada murid Ibu yang beberapa hari ini sudah tidak masuk sekolah, kemudian tanpa kabar, tanpa izin, dan ketika masuk pun ternyata datanya terlambat, ya Bu. Iya, betul Bu Eh, Atika. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, dengan saya dapat bercerita pada Ibu, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oh, oke. Setelah kita mengobrol kali ini, Ibu ingin mendapatkan berarti cara untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut ya? Iya Bu Atika, betul. Agar anak tersebut itu menjadi lebih rajin, untuk dapat belajar bersama di kelas, bersama dengan teman-temannya, bersama saya, dengan guru-guru yang lain juga, Bu. Jadi biar lebih rajin, begitu bagaimana ya solusinya gitu, Bu. Nah, supaya anak tersebut lebih rajin lagi ke sekolah, ukuran keberhasilan itu seperti apa yang Ibu inginkan? Misalkan nih, anak dalam 1 minggu minimal hanya 1 kali alfa, ataukah tadi disebutkan anak sering masuk tanpa keterangan ya Bu. Nah, Ya, ukurannya yang ingin Ibu Towil pengen berhasil tuh seperti apa? ya saya ingin itu anak-anak dapat membudayakan jika tidak masuk sekolah itu anak memberitahukan alasannya, Bu. Jadi dengan izin, kalaupun tidak ada izinnya, tidak ada keterangan ya minimal 1 hari dalam seminggu lah, ataupun kalau dalam 1 bulan itu 3 kali, tapi tidak terus menerus gitu Bu. Misalkan dalam seminggu itu 3 kali. Nah seperti itu kan kita harus dapat mencari tahu ini anak kenapa gitu ya. Iya Bu. Jadi Jadi, seperti itu Bu. mm, dari yang Ibu inginkan tadi, permasalahan anak yang beberapa hari tidak masuk sekolah tanpa izin, kemudian jika masuk ternyata terlambat. Sebetulnya tuh yang terjadi dengan anak tersebut itu apa, Bu? Kenapa kok bisa begitu? Ya dari apa yang terjadi kemudian itu saya menanyakan hal tersebut Bu.
kepada teman-temannya dan juga mencari informasi kenapa anak tersebut itu tidak masuk sekolah. Nah, dengan tanpa izin maupun ketika masuk sekolah dia itu sering datang terlambat. Jadi saya itu bertanya kepada teman-temannya gitu Bu. Ternyata apa, Cerita Bu? teman-temannya itu Iya. karena anak tersebut tuh katanya sering bermain HP ataupun eh, kalau main keluar rumah itu dengan teman yang lain tuh sampai larut malam gitu Bu. Jadi lupa waktu seperti itu. Oh, jadi karena kecanduan HP, kemudian mungkin dia main game sampai larut malam, jadi kalau pagi mengantuk gitu, jadi dia sering tidak masuk, gitu, Bu. Iya Bu Atika. Setelah Kemudian, saya cari tahu hmm, lagi, nah ternyata itu memang anak tersebut tuh adalah dari keluarga yang istilahnya broken home gitu Bu. oh, Jadi ya, ketika dia waktu duduk di kelas 2, dia itu sudah ditinggal ibunya untuk merantau karena mungkin sering mendapatkan masalah dengan ayahnya. Jadi memang hubungannya sudah tidak harmonis seperti itu. Dan oh, saat di waktu di kelas 4 Bu itu ayahnya pun sudah meninggal dunia begitu. ya, Jadi memang anak tersebut itu istilahnya kurang perhatian seperti itu Bu. ya, Jadi memang butuh kasih sayang dari orang tua yang mana dia itu walaupun punya kakak namun beda dengan kasih sayang orang tua kan begitu Bu. iya betul, Bu. Oh, jadi anak itu banyak ya, Bu, permasalahannya, mulai dari keseringan main HP, kemudian orang tua yang broken, yang perempuan, yang ibunya itu pergi merantau, bapaknya meninggal. Kemudian, jadi itu anak itu sekarang itu berada di kelas berapa, Bu? Dan sudah berapa Sekarang lama kondisinya tidak masuk kelas? Jadi sekarang itu dia sudah duduk di kelas 6 Bu, karena saya sekarang mengajar di kelas 6. Nah, dari beberapa hari ini itu dia tidak masuk sekolah hampir seminggu. Dan ketika eh, akan saya kunjungi ke rumah, Hmm? ada seorang yang datang untuk meminta agar saya itu dapat membujuk anak tersebut untuk masuk sekolah. Nah, ternyata beliau ini adalah budenya. Jadi Hmm, kakaknya kan memang yang ini istilahnya menggantikan untuk mencari nafkah gitu ya. Jadi dia itu di samping dengan kakaknya, dia juga sering ada perhatian dari budenya begitu Bu. Jadi hmm, memang eh, mungkin karena sudah tidak bisa menasihati, lalu akhirnya bagaimana untuk supaya anak ini mau sekolah gitu. Jadi akhirnya datang ke sekolah ya, menemui meminta saya, bantuan. Ya, ya meminta bantuan bagaimana gitu. Karena awalnya juga saya mencari tahu ini anak sebenarnya kenapa gitu. iya. Lalu apakah habis budinya dari sekolah itu ada perubahan, Bu? Begini Bu, jadi sebelum saya datang ke rumahnya, itu Hmm? ternyata selang dari 15 menit lah kira-kira itu budenya pulang. Anaknya Kemudian masuk. anak itu sudah berangkat Oh, gitu. ya. Jadi 7:30 kira-kira Baru itu berangkat, berarti baru telat ya, berangkat Bu? ke sekolah. Iya, jadi Hmm. telat. Nah, seperti Hmm. itu, Bu. Nah, dari kejadian itu setelah budenya ke sekolah, kemudian pulang, ternyata berangkat dan telat, apakah eh, anak tersebut mengulangi, membolos lagi, Bu? Ada yang nggak pernah masuk atau gimana? Lagi terulang lagi nggak? Iya, Bu. Jadi karena anak tersebut itu anak yang pendiam menurut saya sehingga ketika dia masuk kelas waktu itu saya sambut dengan senyum, saya usahakan untuk menanyakan kabarnya, namun dia pun tetap diam, tapi masih mau salim gitu. Dan hari-hari sebelumnya itu teman-temannya juga sudah saya kondisikan agar mereka itu tidak membuli karena mereka itu sudah tahu kan
latar belakang dia itu seperti apa. Jadi kemungkinan dia diam itu kan karena memang adanya kurang kasih sayang begitu. Namun setelah selang beberapa minggu itu anak tersebut kembali mengulang lagi, tidak masuk sekolah tanpa alasan lagi. Jadi saya menemukan permasalahan lagi, ini bagaimana kan gitu ya Bu, karena kondisinya memang sepertinya permasalahan ini sangat tidak diinginkan oleh semua orang kan gitu Bu. Iya Bu. Jadi dengan latar belakang dia yang seperti itu, kemudian kurang perhatian, nah kemudian dia kembali lagi, membolos lagi. Jadi ibu itu punya strategi untuk biar anak itu menyadari perilakunya seperti apakah strategi yang ibu akan lakukan? Kebetulan ya Bu, karena kita ini sedang sama-sama belajar, jadi kemarin saya itu berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi Bu, dengan memposisikan diri saya sebagai pemantau dan sebagai kontrol manager Bu. Dengan begitu saya berharap anak tersebut dapat menjadi lebih bertanggung jawab begitu. Karena memang setiap orang pasti mempunyai permasalahan. Jadi saya contohkan seperti saya sendiri, saya kasih tahu dia begitu Bu. Jadi saat jam istirahat saya panggil dia untuk memberikan nasihat-nasihat sehingga dapat untuk menjadikan dia lebih bersemangat lagi untuk dapat bertanggung jawab bahwa kita sebagai seorang pribadi manusia itu pasti punya kesalahan dan dari setiap kesalahan itu kita bisa belajar seperti itu. Iya, ya jadi kan kalau menurut saya langkah yang sudah ibu ambil itu mulai dari segitiga restitusi, kemudian menasehati, apa yang ibu perlukan, tambahan apa, langkah apa yang ibu perlukan untuk mencapai tujuan tersebut atau dukungan yang bagaimana Bu agar restitusi dan nasihat-nasihat tersebut dapat berhasil? Ya, yang saya perlukan pasti untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan saling mengingatkan Bu, adanya kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama sehingga menjadikan itu sebuah keyakinan yang akan tertanam pada diri kita masing-masing baik anak maupun guru. Artinya tetap semangat. Kita sebagai guru harus membimbing dan mengarahkan anak tersebut. Serta perlu dukungan ataupun kolaborasi dari pihak keluarga, teman, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait. Karena memang anak-anak seperti ini itu perlu perhatian lebih supaya dapat meningkatkan semangatnya untuk lebih rajin lagi dalam bersekolah. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Jadi apa yang sudah Bu Towi lakukan, kemudian dukungan dari teman-temannya, dari rekan-rekan guru yang lain, kemudian nasihat-nasihat dan perhatian yang Ibu berikan, bagaimana support atau respon dari para pendukung tujuan tersebut, Bu? Biar tadi si anak ini masih mau kembali lagi belajar bersama di sekolah. Ya, responnya sangat baik, Bu. Jadi memberikan dukungan penuh dari pihak teman, kemudian dari keluarga, dan juga dari rekan-rekan guru, kepala sekolah. Sampai sekarang ini anak sudah mulai senang dan nyaman di sekolah, Bu. Jadi saya harap itu sampai lulus nantinya. Iya. Begitu, Bu. Amin. Alhamdulillah kalau Bu anak tersebut sudah mulai nyaman dengan sekolah yang nantinya akan menjadi hambatan lagi dalam membuat anak tersebut kurang rajin. Itu kira-kira untuk hambatan itu apa ada lagi? Begini Bu, mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi Bu, karena alhamdulillah saya merasa kalau anak ini sudah semakin baik, sudah saya rasa sudah
mulai bertanggung jawab, Bu, dengan tetap semangat. Kita sebagai guru menjadi among pembelajaran untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Karena kemarin juga ada kegiatan di sekolah yang mana anak tersebut itu alhamdulillah ya Bu, mungkin dia sudah merasa senang dengan adanya motivasi dari saya. Jadi dia itu sampai ini Bu, ketika dia makan itu nyuapin saya gitu. Jadi mungkin memang dia kangen gitu ya, kayak Ya. merasa sudah dianggap sebagai ibunya mungkin seperti itu. Jadi Jadi saya sudah, merasa senang gitu. iya. Iya, Berarti sudah ada keterikatan ya Bu, sudah ada keterikatan. respect Iya, dengan jadi jenengan. anak juga senang gitu Bu dengan ketawa nyuapin saya ya. Saya juga ketawa gitu. Iya, alhamdulillah kalau anak tersebut sudah apa Bu terbuka hatinya ya Bu. Iya. Minimal itu apa namanya dengan perhatian kepada ibu. Nanti lama-kelamaan kan anak tersebut nyaman dengan kondisi sekolahnya. Untuk skalanya 1 sampai 10, misalkan ada skala 1 sampai 10, posisi ibu untuk mencapai tujuan tersebut sudah di angka berapa? Saya rasa sudah ada di angka 8 Bu, Hmm. untuk skala dalam saya memberikan semangat tersebut. Nah, jadi angka 8 itu sudah istimewa ya Bu untuk mencapai tujuan dengan berbagai permasalahan yang ada. Kemudian untuk mencapai angka 10 biar lebih sempurna seperti itu Bu. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Ya itu tadi Bu, tetap semangat pokoknya memposisikan diri sebagai among pembelajaran sesuai kebutuhan murid kita masing-masing Ya, karena betul. Ya, sesuai minat, sesuai karakteristik mereka gitu Bu. ya, betul sekali Bu. Jadi Bu Towil tetap terus konsisten dan berkomitmen dalam menjadi among bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu. Menurut Ibu, siapa saja yang dapat membantu menjaga komitmen itu Bu? Ya saya itu butuh dukungan dan komitmen untuk semua komunitas yang ada di sekolah Bu. Begitu. Kem ya, Dengan hmm? iya, komitmen untuk semua anggota komunitas yang ada di sekolah. Komunitas sekolah itu harus bagaimana menurut Ibu? Ya, kita harus dapat saling berkolaborasi Ya. uh, untuk mendukung penuh dengan pihak-pihak terkait juga, Bu. Nah, jadi ada saling kerjasama ya Bu antara yang satu dengan yang lain supaya tujuan tercapai. Satu pertanyaan lagi ya Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Saya dapat semakin mudah, saya dapat menjalankan peran dan membantu saya dalam melakukan sesi coaching ini, Bu. Baik, semoga yang langkah-langkah yang sudah Ibu jalankan, kemudian usaha yang begitu luar biasa dari Ibu, sehingga anak sudah mempunyai respect dengan Ibu menyuapi tadi, semoga membawa keberkahan, kemudian dari dukungan sekolah juga terus konsisten juga untuk berkomitmen dalam membangun tujuan dari pendidikan itu sendiri. Amin, amin. Ya, Bu. Terima kasih Bu Atika. Terima kasih untuk semangatnya. Terima Ya, kasih sudah bisa sharing atas waktunya Ibu untuk saya dapat bercerita tentang permasalahan saya, Bu. ya, baik Bu, sama-sama. Semoga saya juga dapat membantu permasalahan yang ada di Ibu. Iya, Bu. Selanjutnya untuk refleksi diri, ya Bu. Iya. Yang pertama, pembelajaran kita untuk coaching ini sudah berjalan dengan baik, kemudian untuk yang diperbaiki kita terus konsisten ya Bu untuk melakukan perbaikan diri. Pasti setiap individu itu pasti ada kekurangannya. Perlu perbaikan diri, kekonsistenan diri, mau menerima saran, itu seperti itu Bu. Kemudian dalam kehadiran penuh kita sudah
punya apa Bu, chemistry chemistry antara saya dan Bu Towil. Semoga dengan chemistry ini kita dapat saling bertukar pikiran ya Bu. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkannya, kita terus belajar dalam melakukan coaching. Selanjutnya untuk umpan balik dari Bu Towil, apa yang Ibu Towil rasakan saat pelaksanaan coaching ini? Ya, saya merasa sedikit lega Bu, dan saya terbawa suasana untuk lebih tenang karena dapat mengutarakan permasalahan yang ada. Dengan melakukan kegiatan coaching ini, melalui tahapan kita dapat menemukan solusi permasalahan. Jadi dapat sharing terkait pembelajaran dengan Bu Atika, sesama rekan sejawat, serta dapat memaksimalkan potensi kinerja saya. Begitu, Bu. Alhamdulillah kalau sudah melegakan apa yang jadi permasalahan Bu Towil. Kemudian kita dapat saling bertukar pikiran, saling membantu ya Bu, walaupun saya hanya bisa menemani curhat Bu Towil seperti itu Bu. Selanjutnya saya akhiri coaching kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu Towil. Sama-sama, Bu. Oke. Saya Wasal. berterima Oke. kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Towil? Tidak, Bu. Oke. Terima kasih karena kita sudah saling berkolaborasi dan dapat memfokuskan untuk merencanakan hasil coaching pembelajaran kita pada hari ini, Bu, untuk praktek. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Saya akhiri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.